Kita bilang di sini taruh adat taruh gaul, iya. Maksudnya kita taruh adat taruh gaul, satu kata satu perbuatan ya. Kata itu di sini kebanyakan perbuatan ini semua ya sampai di sini, ya. Kemudian, ini terkoneksi semua ini deh, ya. Sebentar saya akan perlihatkan di mana koneksinya ya. Jangan sangka yang ada di kepala ini tidak terkoneksi dengan di sini semua. Nanti saya sampaikan. Di sini ada namanya brain memory, di sini namanya muscle memory. Apa yang ada di sini bagaimana terwujud, ada itu secara ilmu saraf ya. Sebentar saya perlihatkan ya. Nah, ini lintasannya deh ya. Terbentuknya akhlak yang unggul seperti bagaimana? Begini kira-kira ya. Begini kira-kira. Referensi yang saya dapat dan yang saya alami kurang lebih begini ya. Silakan yang lain juga tidak apa-apa. Ini salah satu referensi perbandingan. Wilayah nalar, wilayah emosi, wilayah tubuh. Ini wilayah kecerdasan, wilayah kesadaran, dan wilayah perilaku. Ya. Di sini, di wilayah nalar apa yang terjadi? Lintasan pikiran. Masuk ke dalam yang dibilang tadi Ibe itu memory, mindset. Dia menjadi sebuah ide gagasan. Menjadi ide gagasan. Kemudian ditranslate ke dalam yang tadi di kepala, masuk ke hati dan rasa sekarang. Keyakinan, ide gagasan tadi menjadi sebuah keyakinan. Kemudian kemauan, kemudian tekad, lahirlah kesadaran di sini. Tapi ada juga orang biasa sadar tidak berperilaku, ya. Tidak melakukan sesuatu, sadar dia tapi diam-diam tonji juga. Dia tak sadar kita, oh sadar sekali Pak, tapi diam-diam ji. Artinya itu belum berakhlak dalam artian akhlak terapan ya. Ini kan di sini akhlak yang tidak terlihat kan? Di sini. Ini yang sudah terlihat akhlaknya. Akhlaknya sudah terlihat sampai perilaku di sini. Tuh, ada. Lihat Jaki nih, lihat Jaki. Ya, tindakan ya, kebiasaan, karakter. Tindakan dari tekad dia lakukan menjadi tindakan. Tindakan yang kemudian dihabituasi dilaksanakan secara konsisten itu membentuk karakter, refleksi dari akhlak yang unggul. Ingat ada sekalian. First you make habits and then habits make you. Ingat baik-baik. Pertama kita bikin habits, kebiasaan, selanjutnya kebiasaan yang membentuk Anda. Sadar atau tidak kita coba makin praktekkan itu. Bentuk sebuah kebiasaan. Lambat laun kebiasaan yang membentuk kita. Bayangkan ini. Dahsyatnya itu kebiasaan karakter. Kita biasakan merokok, nanti merokok yang membentuk kita. Ya kan? Seperti itu. Itu terjadi ada sekalian. Nah, akhlak yang unggul. Wah, ini ada video. Tapi waktu terbatas ya. Ini media sosial dan perilaku generasi milenial. Ini hampir setiap hari sekalian kita. Everything is your finger. Sekarang ini semuanya di ujung jarinya ada semua. Ya, dulu saya tidak seperti ini. Pokoknya ada masalah ini, mau eksis di sini. Generasi milenial kalau tidak eksis di media sosial. Pokoknya harus ada dia di media sosial nih. Tidak bisa tidak. Ya. Ini ada ya, investigasi yang menunjukkan bahwa media sosial sekarang itu membuat generasi muda semakin tertekan. Bayangkan, kenapa tertekan? Lihat tadi itu, ingat tadi nih. Tadi ya.
Ini nih. Lintasan pikiran ya. Di sini nih informasi deh. Nah. Tuh, lihat coba. Di sini dia. Bagaimana itu jadi penting itu pikiran di manage deh. Tadi itu yang pertama kan di situ awalnya yang tadi Anissa tanyakan. Bagaimana itu Pak dengan intelligence quotient? Pikiran. Oh, itu dasarnya penting ya. Di sini itu yang pertama tadi kan kalau kita lihat lintasan itu yang pertama. Maka manage itu pikiran. Hati-hati kalau tidak manage pikiran ada sekalian karena dampaknya besar sekali tadi. Di ujung dia pintu pertama kan? Iya. Kalau lihat lintasan tadi itu kan? Dia di pintu pertama. Di sini nih yang paling penting. Pintu pertama ini. Informasi, media sosial. Pokoknya itu tadi, film tadi itu menunjukkan begitu dia bangun tidur buka media sosial terusnya sampai dia loading informasinya banyak sekali. Celakanya, you are what you are reading. You are what you eating. Kamu adalah apa yang kamu baca. Tuh, coba nih. Kalau yang kita baca setiap hari ingin bunuh diri dan seterusnya, lama-lama kita terbawa. Namanya itu efek pengulangan dalam ilmu komunikasi ya. Itu yang berbekas di kepala kita. Yang tiap hari itu yang katakan tadi kita katakan law of attraction. Yang kita di kepala kita negatif, yang kita baca negatif semua. Pasti begitu itu, kan? Iya. Jadi saya tidak tuh. Informasi ditangkap dengan panca indera. Kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasa dan seterusnya. Itu you are what you reading, you are what you eating, what you hearing. Kamu adalah apa yang kamu baca, yang kamu dengar, yang kamu makan dan seterusnya. Ya kalau makan kan makanya dikatakan makan yang jangan yang haram karena kamu jadi nanti itu berpengaruh sama perilaku kalau makan haram dan seterusnya ya. Pernah dikatakan seperti itu. Nah, boleh silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya ada sekarang. Silahkan cari. Karena saya katakan tadi itu penting. Information is power. Siapa yang menguasai informasi maka dia yang punya kekuatan dan kekuasaan. Tapi hati-hati ketika masukkan di lintasan pikiran. Tadi masih ingat ada ini lintasan pikiran. Hati-hati ketika sudah memasukkan ke situ. Karena dasarnya akhlak di sini nih, sekalian ya, kontrol dia. Karena mau disimpan di memori di alam bawah sadar yang ibu tadi bilang, mau disimpan di sini. Apa itu kan memori? Apa itu alam sadar, bawah sadar? Itu adalah sesuatu yang menjadi rujukan ketika kita bersikap dan berperilaku, melahirkan ide gagasan. Mau lihat mindsetnya orang, lihat, tempatkan dia pada situasi krisis, kemudian bagaimana berperilaku, itu mindsetnya. Karena itu spontan tiba-tiba muncul. Dia tarik keluar. Ada film tapi waktu terbatas. Saya ada film sih tentang anak yang menolak korupsi. Kenapa? Karena semenjak kecil dia berhadapan dengan korupsi. Dia lihat kasus-kasus itu, kemudian dia lawan dengan itu, dia simpan di sini. Ketika orang tuanya melakukan itu, dia munculkan bahwa saya menantang korupsi. Karena di mindsetnya bisa seperti itu. Mau tidak bisa korupsi ya, lahirlah memori. Maka berhati-hatilah terhadap semua lintasan pikiran, karena lintasan pikiran tidak bisa dimatikan. Alihkan dan gantikan dengan lintasan-lintasan pikiran yang baik. Baik, mulai kita kontrol ya. Tidak berarti juga ini susah juga kayak kalau tidak baik tidak masuk, tapi kontrol. Yang mana yang loadingnya harus banyak ini. Karena ingat baik-baik, sesungguhnya semua pendengaran, penglihatan, dan akal akan dimintai pertanggungjawaban. Tuh. Masih ingat di lagunya Krisha? Akan tiba masa mulut berhenti, tangan bicara. Wah. Diminta semua ini pertanggungjawabannya ini. Aduh. Ya, jadi saya tidak takut ini tidak. Nah, saya nyatakan bahwa akhlak itu tidak berangkat dari sini, ya, basisnya di sini nih, ya, maka kontrol dia, karena kita mau jadikan itu sebagai mindset kita. Demikian banyak orang yang berhasil dan fenomenal di muka bumi ini hanya karena persoalan mindset yang berbeda. Dia mungkin tidak S2, S3, tapi dia punya mindset yang benar.
Itu yang membuat mereka berhasil. Coba kita lihat berapa banyak itu orang sukses pendidikannya SDJ dan seterusnya ya. Tetapi karena dia punya mindset yang bagus, jadi dia entrepreneur yang unggul, berhasil. Coba kita lihat seperti itu. Banyak toko-toko yang dengan segala keterbatasannya itu, fisik dan seterusnya, justru dia menjadi orang yang fenomenal karena mindsetnya berbeda. Mindset yang melahirkan akhlak yang unggul, ya. Imprinting, ada proses namanya imprinting ya. Jadi kalau dia mau menjadi mindset itu ada namanya proses imprinting. Peristiwa masa lalu yang membekas, ya, negatif maupun positif, ya, itu distempel, dicetak di sini nih, di memori. Hilang susah. Itu kayak ditato mungkin ya. Yeah. Dia di proses namanya imprinting. Tadi itu informasi masuk dalam lintasan pikiran, kemudian dia di print, cetak, dia distempel, dia masuk dalam memori. Imprinting. Imprinting ini adalah basis daripada akhlak. Basisnya.